Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat ya mengikuti kuliah manajemen operasional ya dengan pembahasan forecasting atau peramalan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menghitung peramalan dengan metode moving average. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, kita akan pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Untuk soal yang kedua, ya, ini ya. Nah, dari soal nomor satu tadi, jadi kasus nomor satu tadi ya, jika data aktual hasil penjualan pada bulan Juli 2023 sebanyak 5.900 unit. Nah, berapakah perkiraan penjualan bulan Agustus 2023? Nah, ini ya, kita diminta mencari penjualan bulan Agustus 2003 ya, jika diketahui ya, ternyata realisasi bulan Juli itu sebanyak 5.900 ya, teman-teman ya. Kita bisa copy di sini ya, teman-teman. Ini kolomnya di sini ya, kemudian kita masukkan ke Excel ya, untuk lebih mudahnya ya, untuk membuat proses perhitungannya ya. Kita masukkan ke Excel. Ya, kemudian kita share. Nah, ini ya. Nah, nih. Jadi ini pertanyaannya di sini ya, bulan Agustus ya, teman-teman ya. Nah, bulan Agustus di sini. Nah, berapa sih perkiraan penjualan di bulan Agustus ya, gitu ya. Nah, dengan rata-rata bergerak ataupun dengan data penjualan 4 bulan yang lalu. Nah, gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus average ya. Ini manual dulu. Jadi sebelum kita menggunakan data analisis moving average ya, kita menggunakan menggunakan perhitungan secara manual dulu. Kita rata-rata dengan manual dulu gitu ya. Nah, gitu ya. Karena 4 bulan ini Januari, Februari, Maret, April 4 bulan, jadi kita masukkan di sini Mei ya. Ya, kita pakai rumus yang Excel average ya, bulan Mei ini. 4 bulan average, kita klik di sini. Average. Average ya. Januari, Februari, Maret, April. Nah, kemudian kita enter. Nah, tuh. Setelah ketemu, kita tinggal tarik aja di sini ya. Nah, ini ketemu ya teman-teman hasilnya ya, mudah ya. Gitu ya. Kita tes Januari, Februari, Maret, April ya. Kemudian yang Juni, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian yang bulan Juli, Maret, April, Mei, Juni ya. Kemudian yang bulan Agustus, April, Mei, Juni, Juli ya. Ini adalah hasil dari perhitungan tadi, perkiraan ya. Perkiraan penjualan gitu ya. Di bulan Agustus itu sebanyak 5.275 unit. Nah, ini ya teman-teman, udah ketemu ya hasilnya ya. Nah, kita akan coba membandingkan ya perhitungan manual ini ya dengan menggunakan average tadi ya, dengan menggunakan data analisis ya. Kita coba ya, kita copy dulu di sini ya teman-teman. Nah, kita hapus dulu di sini. Nah, oke ya. Jadi 1000 jalan menuju Roma ya. Jadi ada berbagai cara gitu ya untuk menghitung perkiraan ya, atau untuk menghitung perkiraan penjualan dengan menggunakan metode moving average ini ya. Nah, kira-kira berapa ini perkiraan penjualan di bulan Agustus gitu ya. Kita klik di sini data, kemudian kita klik data analisis ya. Kita pilih nih teman-teman moving average ya. Ini moving average ya. Kita klik di sini, kita klik OK ya. Nah, kita hapus dulu di sini datanya ya. Nah, kita bersihkan dulu, oke. Nah,
kita input range-nya. Nah, kita masukkan data penjualan existing atau realisasi data penjualan yang sudah ada ya di bulan lalu ya. Kita masukkan semua aja nggak apa-apa ya. Januari sampai Juli ya, kita masukkan semua ya. Karena Agustus tidak kita masukkan range sampai Agustus ini tidak gitu ya. Karena Agustus ini kosong ya, datanya tidak ada, belum ada realisasi penjualan. Jadi kita masukkan dari ini Januari sampai Juli ya. Kemudian kita lepas ya. Kemudian kita masuk ke interval. Nah, intervalnya ini berisi adalah rata-rata bergerak atau berapa bulan ya. Data itu akan kita gunakan untuk menghitung peramalan ya. Karena kita sesuaikan dengan soal ya tadi itu rata-rata bergeraknya 4 bulan atau menggunakan data 4 bulan. Jadi intervalnya kita tulis 4. Nah, misalnya teman-teman ingin menggunakan data 5 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu boleh ya. Nanti kita sesuaikan intervalnya. 3 bulan yang lalu kita masukkan 3 atau 6 bulan kita masukkan 6 gitu ya. Kita masukkan 4 ya karena menyesuaikan tadi di soal ya. Dan rata bergeraknya adalah 4 bulan atau menggunakan data 4 bulan yang lalu. Kemudian output range-nya, kita masukkan output-nya ya. Output range-nya nanti di sini ya, data perkiraannya nanti berapa. Nah, karena di bulan Agustus ini tuh kosong ya, belum ada realisasi ya, ya tentunya belum ada ya, karena kita baru akan membuat perkiraan penjualannya. Di bulan depan nanti itu berapa loh dari data yang ada gitu ya. Jadi kita kliknya nanti dari bulan Februari gitu ya. Jadi tidak di Januari ya, karena di sini kita akan membuat data perkiraan di bulan Agustus, ya, namun di Agustus ini kosong, masih kosong datanya. Jadi kita kliknya di sini Februari, kita tarik aja ke bawah sampai Agustus, kemudian kita lepas ya. Kemudian selain kita ingin membuat perkiraan, nah kita juga ingin menampilkan chart ya ataupun grafiknya. Nah, kira-kira grafiknya bagaimana? Nah, gitu ya. Dari penjualan tersebut, nah, apakah naik apa turun gitu. Kalau dengan grafik kan lebih mudah ya teman-teman membacanya. Nah, gitu ya. Membaca trennya. Nah, lebih mudah. Trennya naik apa turun nih penjualnya. Dan ketepatan perkiraannya berapa persen sih? Nah, gitu ya. Kita klik di sini chart. Nah, kemudian kita langsung klik aja OK. Nah, ini teman-teman, ini chartnya. Nah, udah ketemu teman-teman ini dengan menggunakan rumus data analisis moving average ya. Ini hasilnya sama ya, dengan menggunakan manual gitu ya, dengan menggunakan average ya, rata-rata secara manual ya. Dan ini ya menggunakan data analisis moving average itu hasilnya sama ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga bisa langsung muncul grafiknya. Nah, ini ya. Jadi yang biru ini adalah aktual dan ini adalah forecast atau peramalannya, perkiraannya ya, moving average-nya ya. Ini ya rata-rata bergeraknya ini berapa ya? Ini udah ketemu nih ya. Moving average ya. Nih datanya ya. Oke, mudah ya teman-teman ya cara membuatnya ya. Jadi lebih mudah yang mana? Nah, gitu ya. Kita kembalikan ke teman-teman ya. Kalau misalnya sih mudah menggunakan rumus ini ya, data analisis. Jadi kita bisa menghitung perkiraannya atau forecast-nya atau peramalan perkiraannya. Dan sekaligus kita bisa menggambarkan grafiknya. Nah, misalnya teman-teman tidak menyukai grafik ini ya, grafik ini ya, pingin grafik batang, nggak mau grafik garis gitu ya, kita bisa klik di sini ya, kemudian kita pilih chart ya, ini di sini change chart ya. Nah, kita pilih di sini mau batang atau mau bentuk ini silinder gitu ya, atau mau bentuk yang lain di sini ya. Teman-teman bisa klik di sini ya, misalnya pengen batang. Nah, kita klik OK. Nah, ini sudah berubah nih ya, chartnya atau grafiknya teman-teman. Nah, nih, teman-teman nanti bisa sesuaikan ya, sesuaikan dengan keinginan. Nah, itu ya, ingin
menggunakan grafik model apa gitu ya. Oke teman-teman, ini tadi adalah penjelasan ya terkait dengan peramalan perkiraan penjualan atau forecast ya menggunakan metode moving average ya. Nah, teman-teman kita akan membuat simulasi nih ya. Ya. Nah, tadi kan saya menghitung dengan menggunakan data analisis ya, dengan menggunakan moving average ya. Kenapa saya kliknya di Februari ya, karena di Agustus kosong ya. Bagaimana kalau seandainya nanti dikliknya tuh di Januari. Nah, kita perbandingkan di sini ya hasilnya ya teman-teman ya. Di sini kita copy dulu di sini. Nah, kita masukkan, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu ya. Kita membuat simulasi nih ya. Jika tadi ya saya klik range-nya itu dari Januari ya, bukan dari Februari ya. Karena tadi di sini asumsinya adalah Januari, Agustus kosong ya. Jadi agar hasilnya tepat di bulan Agustus ya, itu saya kliknya tuh di bulan Januari gitu ya. Maaf Februari ya, kita kliknya tadi range-nya dari bulan Februari ditarik ke bulan Agustus. Nah, misalnya jika kita nanti ini kita buat simulasi, kita klik di bulan Januari sampai Agustus, nanti hasilnya apakah tepat atau tidak ya. Coba kita klik di sini data analisis gitu ya. Kita pilih di sini moving average ya teman-teman. Klik OK. Kita hapus dulu ini ya. Hapus dulu ini ya datanya. Nah, kita input range-nya ya dari Januari ke Juli karena ini data yang sudah ada ya. Kalau di Agustus kan belum ada. Kemudian intervalnya tadi 4 bulan ya. Dari 4 bulan penjualan ya. Kemudian output range-nya ya, misalnya jika kita klik di sini saya misalnya saya ingin tampilkan dari bulan Januari sampai Agustus. Nah, ini ya. Oke, kita tarik. Kita nggak usah tampilkan cat misalnya ya, teman-teman ya. Kemudian oke. Nah, ternyata ini hasilnya. Ya, bulan Agustus tidak keluar hasilnya. Gitu ya, ini tidak keluar. Karena soalnya tadi ditanyakan berapa sih rata-rata berapa sih? Tadi pertanyaannya berapa sih perkiraan ya? Perkiraan penjualan di bulan Agustus ya. Kalau kita menggunakan rumus data analisis moving average, kita klik outputnya, output range-nya dari Januari ke Agustus. Nah, Agustusnya nggak ada gitu ya. Kita coba cek perhitungannya. Nah, ini menggunakan data April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini ya Agustusnya nggak ada, kosong. Nah, ini ya. Gitu. Jadi ini adalah perbedaannya teman-teman ya, mengapa ya kalau menggunakan moving average ya, kita disuruh menghitung ya di bulan perkiraan bulan depan gitu ya kan, bulan depan itu belum ada realisasi atau existing penjualan ya, maka ya kita jangan klik dari awal bulan, dari awal data gitu ya, kita klik di bulan berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini perhitungannya akan seperti ini ya. Nah, karena perkiraan itu menghitung dari bulan yang lalu. Nah, gitu ya. Kalau bulan yang dimaksud kan belum ada datanya. Nah, gitu ya. Kalau di sini nih ya. Nah, kalau ini memang sudah ada data gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghitung untuk bulan Agustus kalau kita kliknya tadi moving average-nya di bulan Januari gitu ya. Jadi ini bulan Agustusnya tidak ketemu ya teman-teman, tidak ada gitu ya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kita pakai yang ini ya teman-teman, yang ini nggak dipakai ini yang ke ini ya, karena berbeda hasilnya dan tidak bisa ketemu hasilnya nih di bulan Agustus ya. Nih tidak pakai yang ini ya teman-teman. Ini tidak memakai ini.
Ya, jadi pakai yang ini ya tadi ya. Nah, ini teman-teman ya sudah paham semua kan bagaimana cara menghitung perkiraan ya. Perkiraan penjualan ya dengan menggunakan rumus average ya manual dan dengan menggunakan data analisis moving average ya pakai ini ya itu ya. Nah itu ya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Untuk proses perhitungan selanjutnya ya kita akan pelajari ya untuk contoh-contoh soal perhitungan menggunakan moving average ya. Kita akan pelajari contoh berikutnya di pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi teman-teman contoh perhitungan membuat peramalan atau forecasting ya dengan menggunakan metode moving average ya. Dengan menggunakan metode manual average ya ataupun dengan menggunakan ini ya data analisis, ini data analisis. Nah, itu ya. Nah, untuk teman-teman terserah mau menggunakan yang mana, apakah menggunakan manual average atau menggunakan data analisis. Nah, itu teman-teman pakai yang mudah saja, sekiranya teman-teman mudah menerapkannya gitu ya. Kalau saya lebih mudah menggunakan data analisis ya, karena di situ kita bisa juga langsung menggunakan grafiknya gitu, menerapkan grafiknya ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini menghitung peramalan ya, perkiraan penjualan ya, dengan menggunakan metode moving average ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan teman-teman bisa lebih memahami cara menghitung peramalan penjualan dengan metode moving average ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.